Sebentar Ibu rekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak semua. Sehat ya? Selamat Sore Bu. Ya. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Doa selesai. Ya. Anak-anak masih ingat kemarin challenge dari Ibu apa? Kalian Ibu minta apa? Masih ingat? Minggu yang lalu kalian diminta apa? Jalan bangun ruang. Bangun ruang ya, jalan bangun ruang ya. Kalian diminta untuk menunjukkan bangun ruang yang ada di sekitar kalian atau yang ada di lingkungan kalian. Kemudian kalian diminta menyebutkan manfaat dan fungsinya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bangun ruang, tetapi khusus untuk ini apa ya namanya, kubus ya, kubus dan balok. Kubus dan balok. Nah, sebelum ke bangun ruang, nanti kita akan mempelajari dulu bangun datar ya. Saya izin membagikan konten terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya. Ya. Nah, ini kita akan mempelajari dimensi 3. Dimensi 3 itu yang kita pelajari adalah hubungan antara unsur-unsur ya. Ada dua ini, bangun datar dan bangun ruang, di mana pada bangun datar kita akan mempelajari jarak antara dua titik, jarak antara titik ke garis. Kemudian pada bangun ruang di sini ada unsurnya jarak dan sudut, di mana jarak itu yang kita pelajari jarak dua titik, titik ke garis, titik ke bidang, dua garis bersilangan, dua garis sejajar, garis dan bidang, dua bidang sejajar, dan sudut. Kita akan mempelajari sudut dua garis berpotongan, sudut antara dua garis bersilangan, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Baik. Anak-anak tahu ini gambar apa? Lapangan apa? Lapangan sepak bola, Ibu. Oke, lapangan sepak bola. Di pelajaran olahraga ada ya? Kalian diminta untuk menggambar atau mempelajari lapangan sepak bola? Ada. Ada ya? Ada Bu. Ada, baik. Nah, nanti kita akan mempelajari tadi jarak antara dua titik ya, jarak antara dua titik. Apa sih? Nih, hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Jarak pada bangun datar yaitu jarak antara dua titik. Ini contohnya titik P dan titik G. Maka untuk mencari PG itu sama dengan akar OP kuadrat ditambah OP kuadrat. Ini mungkin di SMP sudah pernah ya. Nah, misal ya,
Misal di sini ada pemain, terlihat ya pennya ibu ada di mana? Saya ganti warna kuning deh, mudah-mudahan terlihat. Misalkan ada orang berdiri di sini nih, berdiri di sini. Kemudian penjaga gawang ada di sini. Penjaga gawang ada di sini. Nah, kalian bisa mencari enggak, misalkan jaraknya antara pemain sepak bola di sini dengan penjaga gawang? Bisa tidak? Halo, bisa enggak? Terlihat ya gambarnya ya? Terlihat, Ibu. Terlihat ya? Oke. Jarak gawang ini berapa? 11. Betul, 11. 11, Bu. 11 bukannya dari sini ke sini 11? 5,5, Ibu. Ini ke sini 5,5. Ini ke sini. Dari Iya, Ibu. batas 5,5 ya? Iya, Ini keterangannya ya? Keterangannya ini ya? Iya, Ibu. Oke, 5,5. Nah, maka kalian tentunya bisa mencari jarak antara ketika penjaga gawang itu berada pas di tengah gawang ini dengan orang yang di tengah sini. Gimana caranya? Ya, satu-satu kita cari, kita lihat ukurannya. Gimana caranya? Mudah kan? Sulit ya? Sulit enggak? Kira-kira lapangan ini sudah bisa ditentukan panjangnya atau lebarnya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Berapa panjangnya? 120 meter. Panjangnya 120 ya? Di sini kan berkisar antara 90 sampai 120 ya? Iya, Ibu. Iya, berarti panjangnya 120. 120 ya? Kalau misalkan panjangnya 120, maka jarak penjaga gawang ke sini berapa? 54,5. 54,5 dari mana? 120 dibagi 2 itu kan 60, Ibu. Lalu 60 dikurangi 5,5 itu yang Ini ya? nggih, Ibu. Saya tulis. Sudah terlihat. Jarak antara
penjaga gawang dengan pemain sepak bola yang di tengah ya. Ini kalau yang lain, nah ini terus saya gambarkan orangnya di sini. Itu sama dengan berapa? 120 dibagi 2. Gini kan? Dikurangi Ibu. Dikurangi 5,5. dikurangi 5,5. 120 dibagi 2. 60. Lalu dikurangi 5,5 berapa? 54,5. 54,5. Oke, 54,5. Cara menghitungnya gimana? Kamu tinggal ditarik aja gini kan ya? Enggak, Ibu. Iya, oke. Sekarang kalau misalkan penjaga gawangnya itu ada di tengah sini nih. Di tengah sini. Kemudian di sini ada pemainnya. Gimana cara ngitungnya? Pakai rumus Pitagoras, Ibu. Oke, rumus Pitagoras. Caranya gimana? Caranya? Yang diketahui yang mana nih? Alas dan berarti Kalian seringnya ini menunjukkan alas ini tinggi sih ya. iya, Ibu. Ketika segitiganya dibalik kan ini bisa juga menjadi alas, ini menjadi tinggi kan? Oke. Bisa kan? Bisa dihitung. Cuma ngomongnya susah gitu. Enggak, Bu. Skip. Yuk, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bagaimana cara menghitung ini? Jarak orang ini ke sini. Yang bisa dicari adalah jarak orang ini ke tengah. Berapa? 45. 45. 30, Ibu. Kan itu orangnya di tengah-tengah, Ibu. Ini Itu 90 ya. Iya, Ibu, benar. Maaf. 45 ya? Iya, Oke, Ibu. 45. Terus dari ini ke sini berapa? 49. 49 dari mana? 60 dikurangi 11. 60 dikurangi 11. Baik, ini 60 dikurangi 11 sama dengan 11 apa koma? 11 ya tadi ya? 11 ya? Betul ya, ini Iya, 5. Ibu. 11 berarti berapa tadi? 40. 49. Baik. Berapa jarak ini? Katakan ini A, misalkan ini A, B. Maka AB sama dengan 45 kuadrat dikurangi 49 kuadrat. Ditambah 49 kuadrat. akar ya. Akar ya. Iya, Bu. 49 kuadrat dikurangi Ditambah. 45 kuadrat. Gini ya. Tambah, Ibu. Maaf, ditambah. Iya, Ibu. 49 Karena yang ditanyakan Musa. Iya, sisi miringnya ya. Baik, Iya. 49 kuadrat. 49 kuadrat berapa? 2401. Nah, Ibu tulis 2 diejakan aja, diejak 2 2401. 201. bukan kosong ya, tapi 0. 0. Oke. Ditambah 45 kuadrat 2025. 2025. Ditambah ini akar. Baik, sama dengan akar berapa? 4, 26 ya? Iya. Berapakah akar 4426?
berapakah akar 4426? Kalian bisa cek menggunakan kalkulator, boleh yang ada di HP. Coba cek kalkulatornya mana. Akar 4426. 66, berapa? 66,53 ya pembulatan ya. Anak-anak sampai sini paham enggak? Paham, Ibu. Paham ya? Baik. Coba kalian perhatikan persegi yang di sini. Persegi ini. Katakan ini misalkan K, L, M, N. K, L, M, N. Berapakah jarak antara K dengan M? Berapakah jarak K dengan M? KL berapa? 11 meter. KL-nya berapa KL? 16,5 meter. Oke, 16,5 meter. Terus panjang MN sama ya. Panjang KN 40,3 meter. berapa? 40,3 meter. 40,3. Yang lain tahu 40,3 dari mana? Ini ternyata keterangannya ada di sini. Ya. Oke, terima kasih Mbak. KN sama dengan 40,3 meter. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah jarak antara titik K dengan titik M. Silahkan yang lain oret-oretan ya. Yang sudah selesai nanti hasilnya boleh difoto terus nanti di-share. Ada yang sudah selesai? Cek sambil berapa orang yang sudah hadir? 72, oke lumayan. Ini nanti kita anggap pertemuan ke berapa ya? 15 ya? Pertemuan ke-15. Ada yang sudah ketemu?
Gambarkan seperti ini ya. K, L, M, N. KL-nya tadi 16,5 meter. KN, ML-nya 40,3 meter. Berapakah jarak KM? Yuk bersama-sama saja. KM sama dengan akar 40,3 meter kuadrat. 40 itu yang mana? Berarti ML kuadrat ya. Ya, ML kuadrat ditambah KL kuadrat. KL kuadrat sama dengan akar ML-nya 40,3 kuadrat ditambah 16,5 kuadrat. Oke, berapa 40,3 kuadrat? 1624,09. Oh, 1000 624,9. 09. Oh, 09. Satu 624,09. Oke, ditambah 16,5 272,25. 272,25. Oke, kita jumlahkan. Berapa? 1 8 96 34. ya. Oke, berapa? Akar berapa? 43,54. 43, di situ kan tertulis 43,546 ya. Iya, Berarti Bu. kita Jadi bulatkan menjadi 43,55. Oke, 43,5. Ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Mencari jarak antara titik dengan titik. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik ke garis. Nah, jarak antara di sini. Titik pada garis, jarak antara titik P ke garis L. Titik P ke garis L ini, garis L adalah 0 karena titik P terletak pada garis L. Kemudian titik di luar garis. Jarak antara titik Q dengan garis ini dapat dicari dengan membuat garis yang tegak lurus terhadap garis L dari titik Q. Nah, ini bisa kita tarik tegak lurus. Ini supaya tegak lurus. Maka jaraknya adalah ini. Baik, contohnya. Saya tanya, ini misalkan ada pemain di sini ya. Saya gambar di sini ada orang pas di tengah. Tidak kelihatan. Ini ada orang di tengah nih. Ibu tanya, berapakah jarak orang ini ke garis? 0. Ke garis ini. Bisa ditunjukkan nggak? Ke garis ini. Kalau ini misalkan A, B, ini C, ini D. Nah, jarak antara orang ini ke garis AD. Berarti lapangan yang di luar. Ke batas lapangan ini berapa? Bisa langsung 60 tidak, Ibu? Nah, 60 dari mana? Kan orang itu di tengah. Terus jarak sampai garis itu
Berarti 60 karena panjang lapangannya 120. 60 kan kamu ngitungnya dari orang ini ditarik ke sini kan? Iya, Ibu. Gitu kan? Dan di sini akan membentuk garis tegak lurus. Begitu kan? Jadi jarak jarak antara orang ini dengan garis ini sama saja jarak antara titik yang di sini dengan titik yang di sini. Ya, jadi cara mencari jarak itu harus tegak lurus. Berapa? Tadi 60 ya? Oke. Berikutnya, berapakah jarak antara orang ini dengan apa ya ini? Panjang lapangan. Meter. Berapa? 45 meter. 45 meter ya. Ini ya, 45 meter ya. Oke, 45 meter. Nah, sekarang kalau misalkan orang ini saya geser di sini. Kelihatan enggak? Terlihat ya posisinya. Oke, posisinya ada di sini. Berapakah jarak orang ini dengan lebar lapangan? Berapa? 60 meter. 60 meter ya, 60 meter. Kan cara mencarinya sama, udah tinggal ditarik aja. Gini ya. Nah, kemudian berapakah jarak antara orang ini dengan panjang lapangan sisi AB? Berapa? Ini ke sini. Berapa? Tiga 39,5. 39,5 dari mana? Dari kalau misal kita ngitung setengahnya kan berarti 45 ya, Ibu. Nah, itu kan ada jarak dari titik tengah ke situ 5,5. Itu keterangan di samping. Ini. Iya. Jaraknya ini ke sini. Sama enggak jarak ini ke sini? Sama enggak? Sama tidak? Tidak. Tidak. Berarti gimana nih? Perhatikan lingkarannya. Lingkarannya, jari-jarinya berapa? 9,15. 9,15 bukan 9,15 ya bacanya ya, 9,15. Oke, berarti berapakah jarak orang ini ke sisi AB? Tiga 35,85 meter, Bu. 35,85 dari mana? Dari 45 dikurangi 9,15 meter. 9,15 meter ya. Berapa tadi hasilnya? 38,85, Bu. 35,85. 35,85. Oh, 35,
35,85 meter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Ya, jadi untuk mencari ini kamu sudah mempelajari tadi titik dengan titik, kemudian jarak antara titik dua titik, kemudian jarak antara titik dan garis, gitu ya. Jarak antara titik dengan garis. Oke, ini jarak antara titik Q ke garis L dapat dicari dengan membuat garis. Dengan membuat garis, ini garisnya garis bantu ya, yang tegak lurus terhadap garis L dari titik Q. Nah, ini yang warna merah itu garis bantu. Maka titik yang di sini, nah titik perpotongan ini itu sama saja jarak antara Q ke garis L sama saja jarak antara titik Q dengan jarak dengan titik potong, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, coba kita cari ini nih, asah kemampuan. Perhatikan bangun datar berbentuk trapesium KLMN berikut. Jika panjang MN sama dengan 8, KL 14, dan KN sama dengan 5, tentukan jarak titik N ke garis KL. N ke garis KL. Berapa? MN 8, KL 14, KN-nya 5. Kalau Ibu minta kalian untuk menunjukkan, maka jarak titik N ke garis KL itu yang mana? NO. NO, oke. Berarti ini sama saja dengan NO. Ini ya. Nah, sekarang jarak antara titik O ke titik M. 4. Titik O ke titik M. Bisa dicari enggak? Bisa. Bisa dicari ketika NO sudah ketemu ya. Jawabannya berapa ya? Oke. Kita lanjutkan. Yang penting kamu konsepnya tahu, oh berarti cara mengerjakannya seperti ini. Itu ya, menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Nah, coba perhatikan gambar belah ketupat ABCD di samping. Jika panjang AC 6, panjang BD 8, dan titik E adalah perpotongan antara AC dengan BD, tentukan jarak titik A ke B. Berapa jarak titik A ke B? 5 cm. Berapa? 5, Ibu. 5 cm. 5 cm dari mana? Bentar, AC itu 6, berarti ini 3, gitu ya. Iya. BD 8, berarti DE 4, ini 4. Oke, gampang pakai Pythagoras, ini 5. Berapakah jarak titik B ke C? Sama 5. Sama 5. Berapakah jarak antara titik C ke D? 5. 5. Berapakah jarak D ke A? 5. 5. Berapakah jarak titik D ke garis AC? Titik D ke garis AC? 4. Oke. Jarak titik A ke garis BD? 3. Bisa dipahami, alhamdulillah. Oke, hari ini pertemuannya sampai ini aja materinya. Minggu depan kita lanjutkan hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup. Cukup.
Ibu pengen tahu refleksi. Nah, refleksi itu apa yang sudah kalian pelajari dan apa manfaatnya. Ya, apa yang sudah kalian pelajari pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini, silahkan 2 orang untuk merefleksikan. Jadi ini kita akan belajar refleksi terus ya. Silakan. Disampaikan aja. Kalian sudah mempelajari apa hari ini? Ya, Mbak Intan silakan. Ya, saya Intan Pani dari kelas 11 akal 4 izin menjawab Ibu. Refleksi kegiatan Vikon hari ini mempelajari tentang jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis. Manfaatnya, kami menjadi tahu bagaimana cara menghitung jarak tersebut dan mungkin nantinya bisa berguna di kehidupan nyata. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Intan. Satu lagi. Satu lagi silakan. Tadi Mbak Intan dari kelas 11 AKL 4. Ya. Izin menjawab, Ibu. Iya, dari? Saya Nurafianti dari kelas 11 AKL 3. Oke, silakan Mbak Nurafianti. Silakan Mbak. Materi yang dipelajari pada Vikon hari ini adalah hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar yang mencakup jarak antara 2 titik dan jarak titik ke garis. Manfaatnya, untuk materi selanjutnya akan lebih memudahkan dalam memahami materi selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Kalau tidak ada, bentar. Ibu akan tadi siapa ya Mbak Intan ya? Iya, Ibu. Ini tanggal berapa, Nok? 20 ya? Iya, Ibu. Ibu akan memberikan bintang kebaikan. Tadi Nurafianti ya? Iya, Ibu. Nurafianti tulisannya Iya, disambung, Bu. Mbak? Disambung, Mbak? Iya, Bu. Iya, Ibu. Sudah muncul? Sudah, Ya. Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan bintang kebaikan kepada Intan Pandini 11 AKL 4 atas refleksi hari ini 20 Oktober 2021. Satu lagi kepada siapa ini? Nurafianti 11 AKL 3 sama atas refleksi hari ini 20 Oktober 2021. Terima kasih ya Mbak Intan, Mbak Nurafianti, juga teman-teman yang lain. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, walaupun mungkin sepele. Oh, ternyata gitu ya cara menentukan jarak. Ya, itu bisa diaplikasikan di kehidupan nyata sebetulnya ya. Oke.
Terima kasih untuk semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kemudian minta maaf juga kok sore-sore yang harusnya libur, tetapi kalian harus masuk, gitu ya. Yuk kita beri applause yuk. Bisa nggak bisa membuat applause-nya? Caranya klik. Nah, itu bisa Juniati, Intan. Oke. Ya, yang lain belajar memberikan applause, belajar memberikan apresiasi ke teman-temannya. Bisa, ya. Yuslimia Jaguar, pinter. Yang lain nanti bisa dicoba ya. Oke, pertemuan hari ini terima kasih. Ya, Ibu Ahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kangen buat kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan kalian bisa live.